Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, yang meneguhkan dan menguatkan iman kita, bahkan yang menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami selalu butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, kalau kita perhatikan sesungguhnya Tuhan itu maha kuasa. Tangannya sanggup menjangkau setiap kita. Maka dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dan pendengaran Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Ya, jadi artinya apa? Sesungguhnya Tuhan mau. Tetapi yang jadi masalah adalah adanya dosa. Makanya sering saya sampaikan bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia. Bahkan dia mengasihi orang berdosa. Tetapi dia benci dosa. Karena dosa ini merusak. Dosa ini mengganggu. Ya, hubungan yang baik manusia dengan Tuhan yang pada zaman dulu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden terjalin dengan luar biasa, itu menjadi rusak ketika dosa mulai datang. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kudus. Dan tidak bisa dosa sekecil apapun itu di hadapan Tuhan. Tidak bisa, tidak akan bertahan. Jadi manusia berdosa ketika berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka manusia itu pasti mati. Itulah kenapa manusia dengan Tuhan akhirnya terpisahkan. Nah, kalau kita perhatikan dalam bacaan firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan sesungguhnya sanggup menolong kita dan mau menolong kita. Ya, bahkan dia mendengar kok setiap doa kita, setiap seruan kita kepadanya. Tetapi yang menjadi pemisah itu dosa kita. Karena itu kita harus senantiasa bertobat, senantiasa mohon ampun, mohon penyucian, hidup dari kuasa dosa setiap hari, setiap saat. Ya, karena kita sadari bahwa setiap saat kita seringkali berbuat dosa. Entah kita sadari atau tidak kita sadari. Entah itu melalui perkataan, perbuatan, bahkan dalam pikiran dan hati kita. Jangan salah, dalam hati pun sudah bisa dikatakan dosa. Ketika orang dendam, ketika orang benci, ya, ketika orang kepahitan, lah itu dosa, itu menjadi penghalang. Mungkin saudara berkata, aku berdoa tapi gak pernah mendapat jawaban. Mungkin salah satunya adalah karena ada dosa yang belum dibereskan. Karena itu minta ampun, minta pemulihan, minta penyucian dengan kuasa darahnya. Maka hidup kita akan menjadi pulih kembali dan hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui lagi. Sehingga tangan Tuhan akan menjangkau kita, bahkan setiap seruan kita dia dengar, bahkan dia jawab. Jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan dosa itu menghalangi kita dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang harus kita lakukan. Mengaku dosa kita. Ya, terus jangan lupa mohon ampun supaya Tuhan ampuni dan Tuhan akan menyucikan kita. Nah, ini yang menjadi cara supaya
setiap kita, doa-doa kita itu bisa sampai kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak mendengar. Bukan berarti Tuhan tangannya gak bisa menjangkau kita. Tapi ingat, Tuhan benci dosa. Ya, karena dosa, Tuhan ingin melepaskan itu dari manusia. Artinya, karena manusia itu dikasih Tuhan, Tuhan ingin melepaskan manusia itu dari dosa. Dan untuk itu, dengan cara apa? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita ada Paskah ya. Itu peringatan hari yang bersejarah buat kita. Yaitu hari apa? Hari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, dan hari kemenangan Tuhan Yesus dari alam maut. Jadi jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi kita. Tetapi dosa itu seringkali menjadi penghalang. Dan Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Makanya untuk melepaskan manusia, untuk melepaskan saya dan saudara dari kuasa dosa, itu harus ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Ya, dikatakan bahwa ia setia dan adil. Ya, artinya dengan kesetiaan dan keadilannya, dia nyatakan bahwa dia mau mengampuni. Kuncinya apa? Mengaku dosa. Ya, ini bicara apa? Pertobatan. Ya, bukan hanya sekedar kita ngaku, ya aku dosa ya, dengan songongnya gitu, enggak. Artinya apa? Kita mengakui dosa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun dan mohon Tuhan menyucikan kita sehingga kita dipulihkan dan diperbaharui. Dan dengan demikian tidak lagi terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan berdoa kok nggak dijawab Tuhan, kok doaku seakan-akan tidak sampai kepada Tuhan, mungkin ada dosa yang harus dibereskan. Dosa sekali lagi tidak hanya bicara tentang perbuatan yang engkau lakukan, tapi mungkin masih dalam hatimu, mungkin dalam pikiranmu, engkau merancangkan yang jahat, engkau kecewa, engkau pahit hati, engkau terluka hatimu. Itu harus dibereskan juga supaya tidak menjadi penghalang di dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri mendengar, bahkan tangannya akan menolong kita dan melepaskan kita dari segala permasalahan yang terjadi. Kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan kasih Tuhan. Karena itu, mari alami kuasa Tuhan. Sebelumnya mohon anugerah Tuhan melalui kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu apa? Mohon pengampunan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami orang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada dosa dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam ucapan kami, dalam tindakan kami. Ya Tuhan, semuanya Tuhan kami mohon ampun. Tahirkan dan sucikan hidup kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Sehingga tidak ada penghalang lagi di dalam setiap kami datang kepada Tuhan. Di saat kami berdoa kepada Tuhan, maka doa kami didengar Tuhan. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menolong serta membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami belajar sesuatu hari ini bahwa dosa menjadi penghalang yang memisahkan kami dengan Tuhan. Ketika kami bertobat, Tuhan memulihkan dan hubungan kami dengan Tuhan juga boleh diperbaharui. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.